Perjuangan heroik rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan sungguh tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka saling bahu-membahu untuk berperang melawan siapa saja yang ingin merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Suatu hari di markas TKR. Akhir-akhir ini aku merasa heran, Bu. Mengapa Anda heran, Bu? Aku heran, apa tentara Belanda mau? Tentunya sumber daya alam kita yang melimpah, Bu. Betul, tetapi apa kurang kaya mereka setelah menjajah kita selama 3,5 abad? Tiba-tiba datanglah seorang prajurit muda yang bernama Oni membawa kabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa ke sini? Ini Pak, saya dapat berita bahwasannya Belanda dan Indonesia telah mendarat di Magelang tadi pagi. Lalu, mereka datang untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah dan mereka berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun mereka melanggar janjinya. Semua tawanan perang dipersenjatai dan melakukan penyerangan, Pak. Keterlaluan mereka berjanji tetapi diingkari. Kalau begitu kita berangkat ke Magelang lakukan pengawasan terlebih dahulu. Siap, Pak. Istiman, kamu bertugas sebagai pemimpin pasukan. Siap, laksanakan. Di satu sisi lainnya pada tanggal 20 Oktober 1945 tentara sekutu mendarat di Semarang di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bettel. Tujuan kedatangan mereka adalah mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Kedatangannya mereka disambut oleh Gubernur Jawa Tengah dan rakyat Semarang. Selamat datang di Semarang, Tuan Brigadir Jenderal Bettel. Terima kasih Pak Gubernur. Kedatangan Tuan beserta rombongan sudah kami tunggu. Rakyat Semarang menanti kedatangan Tuan dan rombongan. Apa saya dan rombongan merasa tersanjung atas kebaikan kalian? Untuk membalas kebaikan kalian, saya berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Saya terima niat baik Tuan. Saya siap memberikan Tuan makanan dan keperluan-keperluan lainnya apabila membutuhkan. Tentara-tentara Belanda sedang beristirahat, termasuk para tawanan. Mereka tidak menyadari bahwa keberadaan mereka dipantau oleh TKR. Kolonel Istiman yang mendapat laporan tentang rencana jahat Belanda mengomandoi pasukan TKR untuk menyerang demi mempertahankan kemerdekaan dari sisat busuk Belanda dan Nica. Tipuan kita berjalan dengan lancar. Sekarang kita punya pasukan tambah dari para tawanan. Hahaha, ide komandan memang hebat. Pribumi di sini mudah sekali kita bohongi. Tetapi kita harus tetap waspada. Jangan sampai pribumi itu mengagalkan rencana kita. Kalian bertiga, hormat. Bagaimana keadaan markas? Sejauh ini masih aman. Belum ada tanda pribumi. Bagus, lanjutkan kerja kalian. Setelah itu salah satu anggota Nica mengajak tentara sekutu untuk keluar dari markas sekalian mencari udara segar. Akan tetapi rakyat Indonesia mengetahui hal tersebut. Ya, ayo keluar cari udara segar. Ayo, aku juga merasa bosan di dalam. Aku juga ikut. Ayo. Tanpa sengaja salah satu warga membuntuti dengan cara bersembunyi serta mendengarkan pembicaraan ketiga tokoh tersebut. Ya, anggota Nica, aku mau bertanya, kenapa kalian mengekang rombongan kami dengan cara bersembunyi-sembunyi? Begini keadaan kami di Indonesia hendak membebaskan lawanan perang Belanda di Magelang dan Ambarawa. Jadi kami datang ke sini secara bersembunyi bersama rombongan kalian agar tidak ketahuan. Warga yang bersembunyi mengikuti ketiga tokoh tersebut keluar dari persembunyiannya. Di orang luar jahat, kalian bayangin membodohi rakyat Indonesia. Tapi sayangnya aku tidak sebodoh yang kalian pikirkan. Siapa kamu? Apa maumu? Aku warga sini, aku sudah mendengarkan niat jahat kalian. Akan saya laporkan pada warga lainnya agar kalian diserang warga Indonesia. Oh ya kawan, mari kita habisi saja orang ini. Bentrokan antar senjata antara tentara sekutu dengan warga akhirnya didengar oleh masyarakat luar. Dan pada saat yang bersamaan TKR Kolonel Soeharto turut menyodongkan senjata raya mengusir anggota Nica dan tentara sekutu dari markas persembunyian tersebut.
Merasa keberadaannya terancam, para anggota Nica dan tentara sekutu pun pergi meninggalkan markas tersebut. Kolonel Soeharto yang merasa senang atas kepergian sekutu tersebut memberikan semangat kepada rakyat dan pasukan TKR Indonesia untuk terus berjuang memerdekakan negara Indonesia tercinta. Saudara sekalian, kita sudah berhasil mengusir mereka dari Magelang, tapi kita harus selalu mengikuti mereka. Kalau perlu kita desa, terus mereka junjunglah tinggi kemerdekaan Indonesia merdeka. Merdeka! Pasukan Belanda mundur sampai ke Ambarawa, namun di sana mereka juga telah dihadang oleh pasukan TKR lainnya. Belanda menghadang perlawanan pimpinan TKR Letnan Istiman gugur tertembak. TKR menghentikan perlawanan sementara waktu. Terjadi baku tembak antara Belanda dan TKR. Pimpinan TKR tertembak, pasukan Belanda melarikan diri. Bagaimana Pak, pemimpin telah gugur padahal perang baru saja dimulai. Karena kita tidak boleh terlalu dalam duka, ini sudah ketentuan Gusti Allah. Kata tumbuhan hilang berganti rawe-rawe, rantas balang-balang buntung. Kalian berdua urus jenazah Pak Istiman. Siap, laksanakan. Lalu Jenderal Sudirman menawarkan diri kepada Kolonel Sabrini untuk menjadi pimpinan menggantikan Istiman supaya tidak terus-menerus hanyut dalam suasana musuh yang kian lama dibiarkan berlari begitu saja. Saya akan menggantikan Pak Istiman. Baiklah Dirman, kalau tekadmu sudah bulat, lalu strategi apa yang Anda gunakan? Kita kepung karena medan seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari pasukan TKR. Oleh karena itu kita akan kepung dan jepit mereka, disusun wilayah sehingga merdeka, terdesakan dan mundur. Strategi ini bernama Supit Urang. Strategi yang hebat, kita akan melancarkan esok subuh ketika mereka terbuai dengan dinginnya malam. Letusan tembakan sebagai tanda dimulai penyerangan terdengar tepat jam 04.30. Pasukan TKR yang telah bersiap di seluruh penjuru Ambarawa mulai menyerap. Desingan peluru meriuhkan suasana, ditambah lemparan granat yang bertubi-tubi. Belanda dan Nica semakin terdesak dan mundur. Para pejuang Indonesia berjuang untuk melancarkan serangan Rentaka Ambarawa tanggal 12 Desember 1945. Akan tetapi sekutu mundur meninggalkan kota Ambarawa menuju Semarang pada tanggal 15 Desember 1945. Untuk memperingati hari bersejarah itu, maka setiap tanggal 15 Desember diperingati hari sebagai interteri. Selain itu, di Ambarawa juga didirikan sebuah monumen yang diberikan nama Palagan Ambarawa.